Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penalaran moral, hukum, dan juga estetika untuk memenuhi mata kuliah Creative and Analytical Thinking yang diampu oleh Bapak Wawan Setyo Nugroho. Di sini kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Alvin Isani dengan NPM 210045. Kemudian ada Yusuf Dwi Permadi dengan NPM 210050 dan ada saya sendiri Anggira Hayustiawan dengan NPM 210057. Kemudian poin pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada 5. Yang pertama mengenai penilaian nilai. Yang kedua ada perspektif utama dalam penalaran moral. Yang ketiga ada pertimbangan moral. Yang keempat ada pertimbangan hukum dan yang terakhir ada estetika. Oke, poin pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai penilaian nilai. Pernyataan Profesor White adalah apa yang orang sebut sebagai penilaian nilai, atau apa yang oleh para filsuf disebut sebagai pernyataan normatif atau perspektif. Penilaian menilai jasa, keinginan atau terpuji seorang ataupun sesuatu. Penalaran moral berbeda dari jenis penalaran lain dalam hal itu, terutama terdiri dari mencoba membangun penilaian nilai moral. Karena penalaran moral adalah tentang penilaian nilai moral, Anda harus dapat mengidentifikasinya saat Anda mengalaminya. Penilaian nilai moral, misalnya aborsi tidak bermoral, anak-anak harus diajari untuk menghormati orang yang lebih tua. Saya tidak pantas gagal karena kesalahan yang jujur. Yang kemudian adalah penilaian nilai non-moral. Misalnya, sebagai seorang aktris, Paris Hilton adalah rak pakaian yang bagus, Frank Zappa adalah gitaris yang hebat, Kate Lewis harus menjadi serpihan total. Oke, yang selanjutnya adalah moral versus non-moral. Sumber kebingungan dalam diskusi yang melibatkan penalaran moral adalah kata moral. Kata tersebut memiliki 2 arti yang terpisah dan berbeda. Pertama, kata moral dapat digunakan sebagai kebalikan dari non-moral. Ini adalah pengertian di mana kita telah menggunakan istilah itu. Klaim adalah klaim non-moral, artinya tidak ada hubungannya dengan moralitas. Sebaliknya banyak berkaitan dengan moralitas. Ini adalah penilaian nilai moral, klaim yang mengungkapkan nilai moral. Kemudian ada 2 prinsip penalaran moral. Prinsip penalaran moral yang pertama adalah kasus yang serupa harus diperlukan dengan cara yang sama, dan jika diperlukan sama tidak boleh ada perbedaan yang relevan. Kemudian prinsip moral kedua, penalaran moral yang kedua, yaitu jika seorang melanggar prinsip konsistensi, ia harus membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran tersebut. Selanjutnya adalah mengenai prinsip moral. Prinsip moral adalah penilaian yang bersifat umum, artinya prinsip moral mengacu pada apa yang harus dilakukan, atau benar, pantas, dan lain-lain. Tidak hanya dalam satu kasus, tetapi dalam semua kasus serupa. Mencuri itu salah, adalah prinsip moral. Untuk memenuhi syarat sebagai prinsip moral, penilaian nilai moral harus bersifat umum. Sebenarnya ini mengikuti dari prinsip konsistensi. Selanjutnya, perspektif utama dalam penalaran moral. Perspektif yang disebut konsekuensialisme adalah pandangan bahwa konsekuensi keputusan, perbuatan, atau kebijakan menentukan nilai moralnya. Jika suatu tindakan menghasilkan konsekuensi yang lebih baik daripada alternatifnya, maka itu adalah tindakan yang lebih baik. Secara moral, salah satu versi terpenting dari pandangan ini adalah utilitarianisme yang mengatakan bahwa jika suatu tindakan akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada alternatif yang akan dilakukan, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan jika itu akan menghasilkan lebih sedikit kebahagiaan, adalah salah satu untuk menggantikan alternatif yang akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan. Selanjutnya, teori tugas atau deontologisme. Teori Kant adalah versi dari apa yang disebut teori tugas atau deontologi. Tapi jenis ini
imperatif hipotesis yang memberitahukan kita bahwa kita harus melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu untuk mencapai hasil ini dan itu, bukanlah moral imperatif. Selanjutnya, relativisme moral. Relativisme moral, gagasan bahwa apa yang benar dan salah bergantung pada yang ditentukan oleh kelompok atau budaya seseorang. Selanjutnya, relativisme agama. Relativisme agama adalah keyakinan bahwa apa yang benar dan salah adalah apapun yang dianggap budaya agama atau masyarakat seseorang. Masalah yang menyertai pandangan ini sama dengan masalah relativisme versi lain. Selanjutnya, absolutisme agama. Absolutisme agama berpendapat bahwa les moral yang benar adalah yang diterima oleh agama. Sebuah masalah tentu saja berpendapat berbeda-beda mengenai apa yang dipahami dan tampak ada alasan untuk berpikir bahwa yang satu benar lebih mungkin dari yang lain. Selanjutnya, etika. Etika yang dibahas telah berfokus pada pertanyaan tentang tindakan, keputusan, praktik, atau kebijakan yang benar atau tepat. Oleh karena itu, perspektif ini disebut sebagai etika perilaku. Pertimbangan moral. Kita dapat membuat kemajuan dalam pemikiran kita sendiri tentang masalah moral dengan mencoba memperjelas perspektif apa yang kita asumsikan. Misalnya, kita berpikir tentang hukuman mati. Pikiran pertama, mungkin bahwa masyarakat jauh lebih baik jika pembunuh dieksekusi. Apakah kita kemudian mengasumsikan perspektif utilitarian? Menanyakan kepada diri sendiri, pertanyaan ini mungkin mengarah kita untuk mempertimbangkan apakah ada tahap apa yang akan dilakukan untuk kebaikan. Selanjutnya, pertimbangan hukum, yaitu yang pertama adalah bahwa X tidak bermoral. Klaim bahwa hukum harus membuat ilegal segala sesuatu yang tidak bermoral adalah dari dasar posisi yang dikenal sebagai moralisme hukum. Yang kedua, landasan berikutnya di mana suatu hukum dapat dibenarkan adalah yang pertama kali dipikirkan oleh kebanyakan orang. Ketiga, yang mungkin menjadi dasar hukum hipotesis kita adalah paternalisme hukum. Paternalisme hukum adalah pandangan bahwa hukum dapat dibenarkan jika hukum itu mencegah seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri. Kemudian ada estetika. Pemikiran estetika bergantung pada kerangka konseptual yang mengintegrasikan fakta dan nilai. Penilaian tentang keindahan dan seni, bahkan penilaian tentang apakah sesuatu itu karya seni atau hanya benda sehari-hari, berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip yang mengidentifikasi sumber nilai estetika atau artistik. Kemudian poin pertama ada 8 prinsip estetika. Yang pertama ada objek bernilai estetis jika bermakna atau mengajari kita kebenaran. Kemudian yang kedua ada objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk menyampaikan nilai. Yang ketiga, objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk membantu membawa perubahan sosial atau politik. Kemudian yang keempat ada objek bernilai estetis jika mereka memiliki kapasitas untuk menimbulkan kesenangan pada mereka yang mengalami atau menghargainya. Kemudian yang kelima ada objek bernilai estetis jika mereka memiliki kapasitas untuk menghasilkan emosi tertentu yang kita hargai, setidaknya ketika emosi itu ditimbulkan oleh seni daripada kehidupan. Kemudian yang keenam ada objek secara estetis berharga jika mereka memiliki kapasitas untuk menghasilkan pengalaman non-emosional khusus. Yang ketujuh ada objek bernilai estetis jika memiliki estetika khusus properti atau menunjukkan bentuk estetika khusus.
Yang terakhir atau yang ke-8 tidak ada argumen yang masuk akal yang dapat menyimpulkan bahwa objek secara estetis berharga atau tidak berharga. Kemudian di poin kedua itu menggunakan prinsip estetika untuk menilai estetika. Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan tentang prinsip-prinsip estetika yang baru saja kita diskusikan adalah bahwa ada beberapa yang cocok satu sama lain. Dengan demikian, seorang pemikir yang berakal dapat menarik lebih dari satu dalam mencapai satu vonis tentang nilai estetis suatu objek. Kemudian poin yang ketiga ada mengevaluasi kritik estetika atau relevansi dan kebenaran. Ada evaluasi sebuah karya seni terbaik yang lain dalam menciptakan perlakuan kritis terhadap karya tersebut. Jawabannya tidak, karena ada dua alasan. Yang pertama, prinsip seni rupa yang dianut seorang berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membedakan alasan relevan dan tidak relevan. Alasan yang kedua, bahkan alasan yang relevan tidak ada gunanya jika tidak benar untuk pekerjaan yang diterapkan. Sumber materi kami ini mengambil dari buku MOR 2008. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.